Hai student, jumpa lagi dengan Pak Iful dalam kuliah manajemen proyek. Saya akan menyampaikan topik konversi satuan pada analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP untuk pekerjaan beton bertulang. Topik kali ini merupakan lanjutan dari topik-topik sebelumnya, yaitu penyusunan AHSP untuk beberapa macam pekerjaan beton bertulang. Pada topik sebelumnya sudah disampaikan mengenai penyusunan AHSP untuk pekerjaan kolom, pekerjaan balok, dan pekerjaan plat lantai. Satuan yang digunakan untuk pekerjaan kolom adalah meter kubik, pekerjaan balok juga meter kubik, sedangkan untuk pekerjaan plat adalah meter persegi. Apakah satuan ini untuk analisa harga satuan pekerjaan itu harus meter kubik untuk pekerjaan kolom dan balok? Apakah boleh menggunakan satuan yang lain, misalnya meter lari? Untuk plat lantai, apakah bisa menggunakan satuan lain, misalnya meter kubik? Tentunya secara logika bisa saja kita menyusun analisa harga satuan pekerjaan dengan satuan lain. Bagaimana caranya menyusun analisa harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan beton bertulang yang menggunakan satuan-satuan yang lain? Baik, kita akan mempelajari konversi AHSP untuk pekerjaan beton bertulang dengan menggunakan satuan-satuan yang berbeda pada lazimnya. Sekarang kita akan menyusun AHSP untuk pekerjaan kolom, tetapi menggunakan satuan meter lari. Jadi kalau di lapangan kita tinggal melihat kolom itu dalam satuan meter lari atau satuan panjang. Pada prinsipnya perhitungannya sama saja dan komponen-komponen penyusunnya adalah sama saja pada AHSP dengan satuan yang meter kubik, yaitu kolom terdiri dari beton, pembesian ulir, pembesian polos, dan bekesting kolom. Kita tinggal menghitung koefisien-koefisien dari komponen-komponen penyusunnya ini. Bagaimana caranya? Mari kita buka sheet volume bahan. Nah, di sini sudah saya siapkan penyusunan AHSP pada pekerjaan kolom, tapi menggunakan satuan meter lari. Komponennya hampir sama saja, yaitu menggunakan beton, besi D19, besi polos 10, dan bekesting. Baik, mari kita susun koefisien-koefisien dari komponen-komponen kolom ini dengan satuan meter lari. Yang pertama, kita masukkan dimensi kolomnya dulu sesuai dengan gambar. Nah, ini sudah pernah dibuat AHSP untuk pekerjaan kolom serupa, tetapi dengan menggunakan satuan meter kubik. Ini dimensinya, kolomnya 40 kali 40 atau 0,4 kali 0,4 meter, tingginya 4 meter. Kita tuliskan aja, enggak apa-apa. Sama. Ini dimensi kolomnya. Namun, yang kita gunakan di sini, angka penting ini, kita gunakan satuan meter lari. Sesuai dengan satuan dari harga satuan pekerjaannya atau unit cost-nya. Kita menggunakan meter lari. Jadi, yang kita masukkan bukan volumenya, tetapi adalah panjangnya ini. Panjangnya saja. Panjang kolom atau tinggi kolom kebetulan 4 meter. Nah, seperti pada topik sebelumnya, angka ini adalah merupakan angka yang penting yang saya sebut dengan angka pembagi. Kemudian, betonnya sama saja, saya kopikan, sama persis dengan analisa sebelumnya. Volumenya juga sama persis, jadi kita menghitung volume betonnya.
lebar kali panjang kali tinggi sama, ini meter kubik. Namun di sini volume beton 0,64 meter kubik ini untuk panjang kolom 4 meter. Jadi berapakah beton yang diperlukan per meter larinya? Seperti sebelumnya, maka kita bisa menghitung volume beton ini dibagi dengan panjang kolomnya atau dibagi dengan angka pembagi. Satuannya adalah tetap meter kubik. Jadi artinya beton K300 yang diperlukan per meter lari kolom adalah 0,16 meter kubik. Kemudian untuk menghitung besi ulir, besi D19 dan besi polos, besi diameter 10, prinsipnya sama saja dengan perhitungan AHSP yang lalu. Jadi tinggal di copy saja jumlahnya besi pada gambar yang lalu adalah 8, panjangnya 4, di copy saja, dan perhitungannya sama saja. Perhitungannya sama saja. Berat besi adalah 2,23 kg per meter. Di copy saja. Sehingga berat besi seluruhnya adalah berat per panjang dikalikan panjangnya dikalikan jumlahnya. 71,36 kg. Sama saja. Nah, berat besi ulir 71,36 kg ini untuk panjang kolom 4 meter. Berarti per meternya adalah berat besi dibagi dengan pembagi. Kilogram. Demikian juga untuk besi polos, sama saja. Ini sengkangnya ya. Kita kopikan aja. Sama saja, persis. Sedangkan koefisien yang didapatkan adalah berat besi polos dibagi dengan angka pembagi. Casting juga demikian, sama saja. Dimensinya sama dengan kolom casting. Sehingga ketemu luas total casting adalah 6,4 meter persegi, sama. Untuk per meter larinya diperoleh luas total casting dibagi dengan angka pembagi. Nah, demikian mudahnya membuat konversi satuan dari AHSP. Sekarang kita linkkan koefisien-koefisien ini ke dalam AHSP pada lembar kerja unit cost. Ini satuannya 1 meter lari kolom 40-40 terdiri dari, ini kita linkkan, betonnya 0,16, pembesian ulirnya 17,84 kg, kemudian pembesian polos ini 5,3473, dan luas castingnya adalah 1,6 meter persegi. Sama seperti yang lalu, ini harga satuan dari komponen-komponen penyusunnya ini sudah kita linkkan. Maka koefisien dikalikan dengan harga satuan, dikopikan aja, ketemulah jumlahnya, dijumlah sekian. Harga satuan dari kolom 40-40 per meter lari adalah 757.549,45 rupiah. Kemudian berapakah total harga kolom? Kita pindah ke sheet RAB. Kolom 40-40, ini kalau yang dulu saya buat nomor 1, sekarang 1A.
Bendanya sama, volumenya sama, tapi kita buat dalam satuan meter lari. Kemarin yang kita hitung adalah kolom lantai 2, tingginya 4 meter, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dikalikan 4 meter. 9 kolom kali 4 meter. 9 kali 4. 36 meter. Harga satuannya kita linkkan. Unit cost. Ini. Sehingga total biaya dari kolom adalah volume dikalikan dengan harga satuan. Sama persis angkanya. Ya. Nilainya adalah total biaya untuk pekerjaan kolom 27.271.780,23 rupiah. Sama persis, dan ini merupakan bukti bahwa perhitungan kita sudah benar. Ya, jadi kalau dihitung dengan volume meter kubik, dihitung volume kolom, harga satuannya sekian, ketemu total biaya sekian. Kalau dihitung dengan satuan meter lari, ketemu volume kolom adalah 36, harga satuannya sekian, total biaya tetap. Baik, saya lanjutkan untuk pekerjaan balok. Bagaimana konversinya? Ini nomor 2A. Ini saya kopikan aja. Ini adalah penyusunan AHSP untuk pekerjaan balok dengan satuan meter kubik. Seperti topik yang sudah saya sampaikan. Masih ingat? Kemudian bagaimana kita melakukan konversi satuan untuk pekerjaan balok ini menjadi meter lari. Ya. Baik, seperti sebelumnya, tinggal dikopikan saja ini, ya, dimensi dari balok. Kopikan aja. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, lebar balok adalah 0,3, panjang balok ini seharusnya adalah 5 meter, tetapi dikurangi dengan dimensi kolom. Jadi dikurangi dengan 0,4. 4,6, sementara tinggi balok adalah 50 cm atau 0,5 meter. Yang kita gunakan adalah satuan panjang yang merupakan panjang balok. Jadi, yang kita gunakan adalah ini 4,6 meter ini. Meter lari. Jadi 4,6 inilah merupakan angka penting, yaitu angka pembagi di dalam perhitungan nanti. Seperti sebelumnya, kita tinggal mengkopikan saja ini semua elemen ini ya. Ini dikopikan saja. Untuk betonnya, kemudian untuk besinya, untuk casingnya. Pertama betonnya. Ini volumenya sama dengan volume balok, ya, sehingga didapatkan volume beton adalah lebar kali panjang kali tinggi sama dengan 0,09 meter kubik, sama. Namun, berapakah volume beton per meter lari balok? Maka caranya adalah volume beton dibagi dengan angka pembagi. Meter kubik. Nah, ini merupakan angka koefisien dari komponen beton. Kemudian besi ulir, besi D16. Sama saja, tinggal dikopikan saja angkanya. Caranya sama persis menghitungnya dengan perhitungan yang lalu. Persis, jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Ya. Sehingga jumlah besi ulir ini dijumlahkan saja ya, jumlah berat besi D16 dijumlahkan saja sama dengan jumlah ini 44,24 kg. Sama.
Namun, berapakah besi ulir yang diperlukan untuk per meter lari balok? Maka caranya adalah berat besi dibagi dengan angka pembagi. Ketemu 9,6 sekian kilogram. Ya. Untuk besi polosnya diameter 8. Langsung saja kita kopikan. Persis caranya sama. Kopikan. Ini. Caranya sama dengan sebelumnya, sehingga jumlah besi polos adalah sama dengan ini ditambah ini. Sama persis ya, 19,256. 19,256. Sehingga berat besi polos per meter lari adalah berat besi polos dibagi dengan angka pembagi. Ya, 4,1 sekian kilogram. Demikian juga dengan bekasting. Tinggal dikopikan saja. Sehingga luas bekasting per meter lari adalah luas bekasting seluruhnya dibagi dengan angka pembagi. Meter persegi. Nah, sudah ketemu semua. Ini koefisien-koefisiennya. Tinggal kita linkkan ke unit cost. 1 meter lari balok 30 kali 50. Maka betonnya diperlukan. Ini dilingkan saja 0,15. Pembesian ulirnya dilingkan. Ini. Kemudian pembesian polos dilingkan juga. Polos ini. Kemudian bekastingnya dilingkan. Ini dirapikan ya. Ya. Sudah rapi. Jadi harga satuan dari balok 30-50 per meter lari adalah koefisien dikalikan dengan harga satuannya. Dikopikan saja di bawahnya. Sehingga ketemu jumlahnya harga satuan balok per meter lari adalah Rp570.414,75. Nah, untuk menghitung total biaya dari balok, kita pindah ke sheet RAB, balok 30-50, gunakan satuan meter lari, kemudian dilihat di gambarnya. Ini ya, kita gunakan balok yang arah Y ini, 30-50. Ini panjangnya kemarin adalah 5 meter dikurangi dimensi kolom. Ya, dimensi kolom adalah 40-40. Jadi 5 dikurangi 0,4 sama dengan 4,6. Jumlah balok adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 6 kali bentang bersih balok, 4,6. Kemudian harga satuannya kita gunakan yang harga satuan per meter lari. Harga satuan balok per meter lari ini. Sehingga total biaya balok sama dengan volumenya dikalikan dengan harga satuan. Dapatkan hasil yang sama persis. Ya. Kalau kita menghitung dengan satuan meter kubik, total biaya balok adalah Rp15.743.447,05. Sama persis kalau kita hitung dengan satuan meter lari. Asal volumenya juga menyesuaikan, harga satuannya menyesuaikan. Terakhir, kita akan mengkonversikan pekerjaan plat lantai 3A, tapi menggunakan satuan meter kubik.
Tinggal di copy saja. Satuannya adalah meter kubik. Ya, ini adalah analisa harga satuan pekerjaan plat lantai, tapi dengan menggunakan satuan meter persegi, satuan luas. Kemudian kita akan mengkonversikan bagaimana AHSP plat lantai dengan menggunakan satuan meter kubik. Apakah koefisiennya ini? Maka kita pindah ke sheet volume bahan. Sebelumnya kita sudah membuat AHSP dengan satuan meter persegi untuk plat lantai ini. Sekarang kita menggunakan satuan meter kubik. Seperti sebelumnya, sama saja ya, kita tinggal mengkopikan saja. Ini dimensi dari plat lantai. Karena yang kita gunakan adalah meter kubik, bukan meter persegi, maka kita menghitung volumenya. Sama dengan lebar kali panjang kali tinggi. Nah, ini adalah merupakan angka penting, angka pembagi pada perhitungan selanjutnya. Volume beton tinggal kita kopikan saja, sama persis ya. Volume beton. Nah, jadi kebutuhan beton per meter kubik plat adalah volume beton dibagi dengan angka pembagi, volume platnya. Kemudian untuk tulangan lapangan, arah XY, kopikan saja langsung. Tulangan lapangan. Ya. Kemudian tulangan tepi, arah XY, dikopikan langsung saja. Tulangan tepi. Kemudian tulangan bagi, arah XY, kopikan juga langsung saja. Tulangan bagi. Sehingga jumlah total berat tulangan polos adalah, dijumlah saja, ini sama dengan 226,27 kg. Sama persis dengan cara sebelumnya. Namun, kebutuhan tulangan per meter kubik plat, ya, satuannya meter kubik, adalah berat total tulangan dibagi dengan angka pembagi. 108,43 kg. Untuk bekasting perhitungannya sama juga dengan sebelumnya, ya. Copy saja. Sehingga kebutuhan bekasting untuk per meter kubik plat adalah luas total bekasting dibagi dengan angka pembagi. Sekian. Sudah ketemu semua koefisien-koefisiennya. Kita masukkan ke sheet unit cost. Betonnya sama dengan 1, ini. Pembesian polosnya sama dengan ini 108,43 kg. Dan castingnya sama dengan 8,33. Sehingga dikalikan koefisien kali harga satuannya. Kopikan aja. Maka ketemulah harga satuan plat lantai per meter kubik adalah sama dengan 3.986.43,12 rupiah. Berapakah total biaya plat lantai? Kita pindah ke sheet RAB. Plat lantai tebal 12 cm dengan satuan meter kubik, maka kita memperoleh, ini sebenarnya sudah dihitung luasannya ya. Ini luasannya sudah dihitung, tinggal dikalikan tebalnya. Ya. Ini luas total plat lantai dikalikan dengan tebalnya 0,12. Tebal plat lantai 12 cm. Nah, volumenya ketemu
8,3 sekian meter kubik. Harga satuannya kita linkkan, sehingga total biaya adalah volume kali harga satuan. Nah, angkanya ketemu persis sama. Ya, jadi, kita tidak masalah menghitung AHSP dengan satuan apapun yang kita inginkan, asal caranya benar. Pasti nanti hasilnya akan mendapatkan total biaya yang sama. Asal kita juga benar dalam menyusun AHSP-nya. Konversi satuan pekerjaan ini sangat berguna pada saat pelaksanaan nanti. Misalnya, Anda melaksanakan kolom dengan ukuran seragam, maka nanti pada saat pengawasan tidak perlu menggunakan satuan meter kubik karena harus menghitung volume kolom, tetapi tinggal melihat panjangnya saja. Demikian juga dengan balok. Namun untuk plat lantai, kalau menurut saya lebih mudah menggunakan satuan luas. Sebenarnya menggunakan satuan meter kubik juga tidak masalah ya. Tapi bagaimana cara yang mudah dalam pelaksanaannya, dalam perhitungannya. Itulah yang nanti akan digunakan di dalam pekerjaan di lapangan. Nah, demikian cara untuk mengkonversikan analisa harga satuan pekerjaan. Yang saya contohkan ini ada pekerjaan kolom, pekerjaan balok, dan pekerjaan plat lantai. Mudah kan? Saya yakin Anda pasti bisa menyusun AHSP dengan berbagai macam satuan. Selamat belajar.